Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita kembali boleh beribadah online bersama di tempat masing-masing, walaupun tanpa bertatap muka dan tanpa bersalam-salaman satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh baik karena kita masih diberi kesempatan untuk menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari ini. Tetaplah semangat serta bersyukur Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apapun keadaan serta pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena ayat Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 berfirman, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat mengikuti kebaktian yang akan diadakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Umat Tuhan, selamat hari Minggu. Ibadah kita hari ini, tanggal 13 September 2020, akan dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadiputri Lamorahan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar memahami makna pengampunan dalam anugerah Allah. Untuk mengawali ibadah ini, marilah kita bersama-sama membaca dari Mazmur 103 ayat 8-13 secara berbalasan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan dari PKJ 219 bait pertama sampai dengan bait 3. Di saat ini ku angkat tembang.
berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silahkan duduk. Allah Sang Pengampun memanggil kita untuk memiliki hati yang terbuka pada pengampunan. Allah Sang Pengampun telah memberi dirinya untuk proses pengampunan yang dihadirkannya dalam Kristus. Allah Sang Pengampun memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hidup dalam pengampunan. Menyambut kasih dan pengampunannya, mari kita bersama-sama menyanyikan dari PKJ 244 bait pertama dan kedua. Sejenak aku menoleh. Umat Allah, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, pengampunan yang telah Allah nyatakan kepada kami membuat kami terbebas dari cengkeraman dosa. Kami dibebaskan Allah dari kuasa iblis dan diberikan kemerdekaan untuk beraktivitas. Bahkan kepada kami diberikan kesempatan untuk membangun kehidupan yang syarat dengan kasih. Namun, setiap kali kami melihat kedalaman hati kami, maka kami mendapati betapa banyaknya pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Kami sering terjebak dalam dendam dan memilih untuk terus menjalankan hidup menurut kehendak kami sendiri. Saat ini kami datang dan memohon pengampunan-Mu. Biarlah dalam pengampunan Allah kami menjadi layak di hadapan-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan dari NKB 13, bait 1 dan 3. O Allahku, jenguklah diriku.
Umat Tuhan yang terkasih, mari dengan berdiri kita bersama-sama menyimak berita anugerah yang terambil dari Roma 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari Bapak Ibu sekalian, kembali kita mengangkat pujian dari PKJ 230, baitnya yang pertama, kedua, dan keempat. Berkilat halilintar. Begitu kuasa dosa
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk melihat betapa Engkau baik, betapa Engkau luar biasa berkarya dalam hidup kami. Karena masih ada bagi kami kesempatan untuk bisa belajar, untuk mengenal isi hatimu, mengenal isi pikiranmu. Maka Tuhan tolonglah kami. Di dalam keterbatasan kami untuk beribadah, juga di dalam keterbatasan kami untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berikan kepada kami hikmat melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa tidak hanya mengetahui, tapi kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, karena tanpa Roh-Mu itu kami tidak akan mampu melakukan apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Tuntun kami ya Bapa, kuasailah setiap kami, hati dan pikiran kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang berbicara, dan kuduskanlah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah pengampunan, memulihkan semua. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari soal pengampunan. Tapi sebelumnya kita mau melihat kenapa sih pengampunan itu dibutuhkan. Kalau kita mau menjawab dengan jujur, kenapa sih pengampunan itu dibutuhkan? Kita mendapatkan 3 alasan, paling tidak. Yang pertama adalah karena tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Setiap kita terbatas, setiap kita pasti pernah buat salah. Salah yang kecil,
salah yang sedang, salah yang besar kalau kita mau melihatnya dari sisi ukuran. Tapi tidak ada satupun dari manusia yang tidak pernah berbuat salah. Yang kedua adalah manusia membutuhkan pendamaian. Manusia itu membutuhkan rasa damai dan sukacita dalam hatinya. Dan pengampunan bisa menjadi jalan untuk manusia menempuh kedamaian. Dan yang ketiga, pengampunan tidak hanya ternyata dibutuhkan oleh orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi pengampunan juga dibutuhkan oleh orang-orang yang disakiti. Karena ketika dia mengampuni, ketika mereka mengampuni, ketika kita mengampuni, kita juga sedang memperoleh pendamaian yang kita butuhkan untuk hidup dengan lebih baik. Bapak Ibu, kita juga bisa menemukan fakta-fakta tentang pengampunan. Bahwa memang pengampunan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan begitu mudah. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Tapi ternyata pengampunan tidak semudah itu. Saya ingat sekali ketika di zaman masa kecil, ketika berbuat kesalahan di sekolah, biasanya yang berbuat kesalahan itu dipanggil sama gurunya. Ayo sini, baikan, ayo salaman. Ya. Tapi ternyata hanya dengan salaman saja, ternyata tidak langsung hati itu tiba-tiba adem dan cair. Karena memang mengampuni tidak secepat bersalaman. Pengampunan membutuhkan proses dan setiap proses itu berbeda bagi setiap orang. Layaknya luka fisik. Bagi setiap orang berbeda proses penyembuhannya. Buat orang-orang yang mungkin tubuhnya sehat, segala sistem kimianya di tubuh baik, vitamin K-nya baik, darahnya baik, mungkin luka kecil dengan mudah sembuh. Tapi buat orang-orang yang mungkin di dalam tubuhnya mengalami kekurangan vitamin K atau bahkan memiliki penyakit diabetes, hanya dengan luka kecil, mungkin salah satu anggota tubuh bisa dipotong, bisa diamputasi. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap proses penyembuhan. Saya udah ngampunin kamu, masa kamu gak mau ngampunin saya? Gak bisa kita paksakan. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda, punya kisah yang berbeda dalam hidupnya, punya trauma dan pengalaman yang berbeda. Tugas kita adalah mengampuni, tapi tidak memaksakan orang lain mengampuni seperti kita mengampuni. Pengampunan bukan berarti juga melupakan. Karena kalau pengampunan berarti melupakan, bisa-bisa kita menjadi orang yang dibodohi terus-menerus. Pengampunan adalah sebuah tindakan yang membuat ketika kita ingat, tidak lagi terasa sakit. Bukan berarti kita tidak mengingat, saya mau lupain, pokoknya lupa, dalam nama Yesus lupa, enggak begitu. Ketika kita mengampuni, kita masih tetap mengingat. Kita masih tetap mungkin mengingat secara detail. Tapi itu tidak lagi menyakitkan. Tapi bahkan membawa kita kepada sebuah pembelajaran tentang hidup. Tentang banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pengampunan juga menuntut pertobatan. Tuhan berjanji tidak akan mengingat-ingat kesalahan kita. Dan itu ada di dalam Yeremia 31 ayat 34. Aku adalah Allah yang tidak mengingat-ingat kesalahan. Tapi ketika kita membaca Matius 7 ayat 21, kita juga menemukan sebuah statement yang begitu keras dari Tuhan yang mengatakan bahwa bukan orang yang berteriak memanggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bicara soal pengampunan, kita juga bicara soal pertobatan. Karena setiap pengampunan sesungguhnya mendorong kita seharusnya untuk melakukan pertobatan yang sejati. Nah, menariknya, karena memang tidak mudah untuk mengampuni, maka bagaimana cara mengampuni yang efektif? Bagaimana cara mengampuni yang bisa kita lakukan setiap hari? Karena ketika kita bicara soal pengampunan, kita harus lakukan setiap hari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau hari ini suami saya tidak menyakiti saya, maka esok juga tidak.
Atau kita bilang mungkin, oh kalau hari ini sahabat saya menyakiti saya, maka esok dia tidak akan mungkin menyakiti saya lagi. Tidak. Ketika kita memberikan pengampunan, kita sebetulnya sedang membuka hati kita untuk berulang kali juga disakiti. Tapi tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kembali yang harus kita garis bawahi, jangan sampai kita menjadi bodoh. Karena Tuhan tidak menginginkan kita juga terus disakiti, bukan? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita melihat dan belajar bersama dari bacaan yang tadi sudah kita baca. Yaitu dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita akan menemukan 3 cara kita untuk bisa mengampuni secara perlahan tapi pasti. Yang pertama adalah ketika Petrus bertanya sama Tuhan, Tuhan harus berapa kali nih saya mengampuni? Tuhan mengatakan 70 kali 7 kali. Angka 7 di dalam bangsa Yahudi memiliki arti tak berhingga atau infinity. Buat teman-teman pemuda dan remaja mungkin tahu infinity bukan hanya di pelajaran SMA atau SMP, ya, lambang yang ya tidak berhingga gitu ya, ada di matematika, ada di fisika. Tapi mungkin kita juga akrab dengan Infinity War, salah satu judul dari sequel Avenger gitu ya. Dan itu menarik sekali. Bicara soal infinity, bicara soal ketidakberhinggaan, tentu membuat kita berpikir, kan kita manusia, kita ini ada batasnya. Kesabaran kita ada batasnya gitu ya. Sekali lu buat salah bolehlah cincai. 2 kali lu buat salah masih cincai. 3 kali buat salah ya lama-lama lu gua cincang. Bisa aja kita mengatakan begitu karena kita manusia. Kita manusia yang terbatas. Tapi kenapa Tuhan menuntut kita untuk mengampuni tanpa batas? Ini tuh rasanya nggak manusiawi Tuhan. Kami itu bukan Tuhan gitu ya. Kita bisa berkata demikian sama Tuhan. Kami ini bukan Tuhan, saya ini bukan Engkau. Tapi sebetulnya Tuhan sedang menolong kita. Karena Tuhan tahu, Yesus tahu persis bahwa setiap kita sebagai manusia selalu dikuasai oleh daging. Dan sebagai manusia kita mudah jatuh pada kemarahan, dan itulah yang akan menguasai kita. Dan ketika kemarahan menguasai kita, maka sebetulnya itu sedang menghancurkan kita. Dan tanpa sadar ketika kita hancur, kita juga akan menghancurkan orang lain. Hasilnya apa? Hasilnya rantai kekerasan yang tidak akan pernah berhenti. Ketika saya masuk kuliah, waktu itu masih ada yang namanya OSMABA, Ospek Mahasiswa Baru. Dan di zaman saya masuk, itu masih ada dan nampak kekerasan yang terjadi, yang dilakukan oleh kakak kelas ke adik kelas. Dan ketika kami sebagai kakak kelas dapat adik kelas, kami melakukan kekerasan yang sama yang kami dapat dari kakak kelas kami. Dan akan terus, tidak akan pernah berhenti. Jadi sebetulnya ketika Tuhan mengatakan kamu harus mengampuni, itu bukan untuk orang yang bersalah sama kita, tapi untuk kita, supaya kita tidak menyambung terus rantai kekerasan, supaya kita tidak memupuk yang namanya kemarahan di dalam diri kita sampai suatu saat itu bisa meledak menjadi bom waktu yang menghancurkan kita dan menghancurkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mengasihi kita, mencintai kita, yang hidup di samping kiri kanan kita, satu rumah dengan kita, satu perjalanan dengan kita. Tuhan mau kita mengampuni, bukan karena orang lain layak mendapatkan pengampunan kita. Kalau mau pakai bahasa kasarnya begitu, itu udah cukup kasar menurut saya. Tapi Tuhan mau kita mengampuni karena Tuhan mau kita merasa damai. Ada memang orang-orang yang begitu rasanya susah untuk diampuni karena rasanya jahat sekali. Tapi kalau Tuhan bisa mengampuni semua dosa, maka Tuhan akan memampukan kita juga untuk mengampuni segala jenis kesalahan yang dilakukan orang lain pada kita. Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia kerap kali mengingat yang negatif daripada yang positif. Satu hal negatif aja bisa melenyapkan semua memori positif dalam diri kita. Dan itu seringkali juga terjadi dalam kehidupan saya, di tengah keluarga, di tengah rumah tangga. Satu kali suami bikin kesalahan, teringat semua kesalahan yang sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Selama 18 tahun kami bersama. Lupa segala kebaikannya. Padahal kalau mau dijumlah,
Jauh lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Tapi itulah manusia. Kita lebih mudah untuk mengingat yang negatif daripada yang positif. Jadi sebetulnya ketika Yesus mengajar kita untuk mengampuni, Dia pengen kita menyelesaikan setiap luka. Dia ingin kita untuk menyelesaikan dan mengobati setiap luka secara bertahap. Kalau salah satu firman-Nya mengatakan, jangan sampai kamu marah sampai matahari terbenam. Kenapa? Tuhan mau kita tidak menyimpan marah. Karena kalau luka dibiarkan, akan makin parah. Kalau kita punya luka tidak segera diobati, mungkin lama-lama akan jadi infeksi. Dan Tuhan gak mau kita mengalami itu. Tuhan mau ketika ada luka, bersihkan segera. Supaya apa? Supaya itu tidak menginfeksi kita dan akhirnya membusuk. Dan membuat kita semakin sakit setiap hari. Tuhan mau kita mengampuni tanpa batas. Bukan untuk orang lain, tapi justru untuk diri kita sendiri. Yang kedua, belajar untuk mendengarkan. Dari firman Tuhan, kita melihat tadi raja mau akhirnya mendengarkan hambanya. Walaupun pada awalnya dia, udah pokoknya dia dihukum aja gitu ya. Tapi ternyata dia mau mendengarkan. Dan ketika dia mendengarkan, ada efek yang timbul dari sang raja. Yaitu sang tuan. Yaitu adalah dia lama-lama kok jadi berbelas kasih ya. Karena mulai dari mau mendengarkan. Bisa aja dia sebagai raja, dia arogan. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus bayar hutangmu. Saya nggak mau tahu, kamu mau pakai alasan apapun. Pokoknya kamu harus bayar, kalau kamu nggak bayar, gue jual loh. Bisa aja kalau dia adalah tuan yang arogan, raja yang arogan. Tapi tidak. Itu yang sedang diajarkan oleh Tuhan kita. Dia tidak menunjukkan arogansinya, kuasanya. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang bahkan tidak berdosa sama sekali. Dia sedang mengajarkan kita untuk mendengar. Kenapa? Apa pentingnya mendengar? Banyak orang merasa sulit untuk mengampuni karena mereka tidak mau mendengarkan orang lain. Setiap orang punya alasan untuk memilih. Setiap orang punya alasan untuk melakukan kesalahan. Entah alasannya bisa diterima sama kita atau enggak, itu urusan lain. Tapi ketika kita mau memberi hati kita untuk mendengar, jangan-jangan kita akan mendengar hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan untuk kita dengar. Bisa saja ketika kita tanya, kenapa sih kok lu jahatin gua? Lalu jawabannya, ya karena dulu juga lu pernah jahatin gua. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kita nggak sadar pernah menyakiti dia sehingga itu memicu dia untuk menyakiti kita kembali. Dan begitu terus. Macam lingkaran setan. Ketika kita mendengar, kita bisa tahu alasan-alasan, kisah-kisah, pengalaman-pengalaman yang mungkin kita tidak pernah tahu sebelumnya. Yang membuat kita justru memiliki pengertian yang utuh tentang orang lain. Dan tentang diri kita. Ada kalanya banyak orang gak bisa mengampuni karena mereka lupa bahwa mereka juga mungkin punya andil bagi orang lain menyakiti mereka. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar mendengar. Dengan mendengar kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan yang bahkan dapat kita gunakan untuk hidup kita di masa depan. Dengan mendengar kita sedang melatih diri kita untuk menjadi rendah hati. Karena kita sedang membuka ruang bagi orang lain dan belajar dari kesalahan kita. Ataupun dari kisah kesalahan orang lain yang memperkaya kehidupan kita. Dan ketika kita mendengar, artinya juga kita belajar berkomunikasi. Dan komunikasi bisa menyelamatkan relasi yang sempat rusak sekalipun. Selama komunikasi itu dilakukan atas dasar kasih. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengampunan sejati menuntut pertobatan yang sejati. Pengampunan yang sejati menuntut pertobatan yang sejati. Mengampuni bukan melupakan, tapi mengampuni juga bukan berarti membiarkan. Mengampuni juga bukan berarti meninggalkan. Yang penting aku udah ngampunin kamu, tapi sekarang gue udah gak mau ikut campur sama hidup lu lagi. Banyak dari kita mungkin berkata demikian. Kamu udah menyakiti aku begitu rupa, aku ngampunin kamu kok, aku maafin kamu, tapi sorry ya, gue gak bisa lupain. Gue gak bisa memiliki relasi yang seperti dulu lagi, gak bisa, karena sudah terlalu sakit. Pengampunan memang bukan melupakan. Pengampunan
memang bukan membiarkan. Dan pengampunan juga bukan berarti meninggalkan. Ada kalanya pengampunan harus disertai ganjaran atau konsekuensi. Dan itulah yang dilakukan juga oleh Tuhan kepada hambanya. Dia sudah mengampuni hambanya, tapi hambanya ternyata melakukan hal yang lebih buruk kepada orang lain. Dan akhirnya, raja yang sudah berbaik hati itu, Tuhan yang sudah berbaik hati itu, memanggil dia kembali dan bahkan menghukum dia. Bukan berarti sang raja tidak bisa mengampuni seluruh kesalahannya. Bukan berarti sang raja tidak bisa mengampuni seluruh hutangnya. Tapi karena sang raja ingin memberikan pembelajaran kepadanya, supaya dia juga tidak menyakiti lebih banyak orang. Pengampunan memang seringkali perlu disertai dengan ganjaran. Sebagai seorang ibu, ada kalanya saya menghukum anak saya. Ben gak boleh lagi main. Besok, kalau lusa boleh, tapi besok gak boleh karena hari ini Ben tidak merapikan mainan Ben. Saya membiasakan anak saya untuk merapikan mainannya sendiri. Dan ketika dia lupa merapikan atau bahkan mungkin ketika disuruh merapikan malah marah ke saya, nggak mau Ben, nggak mau. Ini namanya anak 4 tahun. Tapi kalau saya membiarkan dan mengampuni terus, maka dia tidak akan bertumbuh sebagai anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Jadi saya bilang sama dia, Ben, karena Ben tidak membereskan hari ini, bahkan marah-marah sama mama, jadi besok Ben nggak boleh main. Dan itu menjadi ganjaran yang ternyata ampuh buat Ben. Besoknya, setiap saya minta dia untuk membersihkan dan membereskan mainannya sendiri, dia membereskan. Karena dia merasa bahwa saya mau main, nggak enak kalau nggak boleh main itu. Tapi itu menolong dia untuk bertanggung jawab. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau memberikan ganjaran ataupun konsekuensi, kita butuh hikmat Tuhan. Makanya kita nggak boleh lepas dari hikmat Tuhan dan kita nggak boleh lepas dari doa. Karena hikmat Tuhan itulah yang akan menolong kita memberikan ganjaran yang tepat. Bukan hanya sekedar untuk membuat tidak melakukan lagi atau jera, tapi membuat dia belajar sesuatu tentang hidupnya. Dan itu bukan hal yang mudah. Banyak orang tua menghukum anaknya, memberikan pelajaran kepada anaknya, bukan membuat anaknya menjadi lebih baik, tapi melukai dan membawa trauma bagi anak-anaknya. Dan karena itu tuh, Bapak Ibu, kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa menentukan konsekuensi yang tepat ketika kita mau juga memberikan pengampunan sekaligus pertumbuhan. Karena ketika kita berkata bahwa pengampunan yang sejati itu selalu harus dialaskan pada kasih yang sejati, kita pasti teringat pada satu statement yang mengatakan bahwa love will find a way. Kasih itu pasti akan menemukan jalannya. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, termasuk mengasihi musuh kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan untuk mengubah orang lain atau justru pertama-tama mengubah diri kita menjadi lebih baik. Sehingga akhirnya orang lain terinspirasi untuk juga mengalami perubahan dan pertobatan sejati. Kasih yang sejati akan mengubah banyak hal. Karena itu jadikanlah kasih itu sebagai dasar dari setiap pengampunan kita. Pengampunan hanya bisa dilakukan karena kasih. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ego, bukan karena hal-hal yang sifatnya manusiawi. Selamat mengampuni Bapak Ibu sekalian, karena pengampunan membuat hidup kita damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita mengangkat doa syafaat kita menundukkan kepala kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karunia pengampunan yang bisa kami terima. Anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Padahal kami tidak layak untuk mendapatkan pengampunan dari Engkau. Tapi Engkau menjadi Allah yang tetap begitu mengasihi kami. Maka ajar kami Tuhan untuk juga menyatakan pertobatan lewat kehidupan kami. Sehingga pengampunan-Mu menjadi pengampunan yang tidak kami sia-siakan. Pengampunan-Mu mengubah kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan atas pertolongan Engkau sepanjang kehidupan kami. Secara khusus di masa-masa pandemi ini. Dan hari ini kami juga mau bersama berdoa, bersatu hati bagi pemerintah kami, bangsa Indonesia, pemerintah kami secara khusus, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk juga para petugas kesehatan yang harus berjuang dengan resiko yang tidak kecil. Aparat-aparat keamanan yang turut menjaga situasi Indonesia. Juga Tuhan, penanganan pemerintah kami dalam penanganan COVID-19. Menangani para buruh, pengemudi, warga masyarakat secara menyeluruh. Apa yang dilakukan dan sedang dikerjakan oleh pemerintah kami bukanlah hal yang mudah Tuhan. Tapi biarlah kuat kuasa-Mu, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu sajalah yang menolong setiap pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang mengadakan ibadah virtual ataupun yang mulai menyelenggarakan ibadah onsite. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat untuk menentukan yang terbaik bagi setiap jemaat. Biarlah mereka juga Tuhan semakin hari semakin mampu membuat ibadah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan senantiasa juga mengevaluasi setiap ibadah yang sudah dapat mereka lakukan. Sehingga pemberitaan firman dan kemuliaan Tuhan semakin hari semakin dapat dirasakan oleh siapapun, jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengar dan menyaksikan ibadah-ibadah tersebut. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan setiap kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kami kebijaksanaan untuk menentukan prioritas dalam hidup. Ketika kami harus memilih segala sesuatu di dalam kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, dan segala hal yang harus kami pikirkan secara matang demi berjalannya kehidupan kami dengan tetap baik adanya, sehingga setiap anggota keluarga kami juga bisa berada di dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pendidikan yang sudah mulai dibuka seperti biasa. Ketika harus melewati kelas online, berikan para orang tua kesabaran. Berikan kepada anak-anak kami semangat, sukacita untuk menjalani proses pembelajaran yang tidak menyenangkan ini. Mungkin banyak dari kami mengalami kesulitan, tapi biarlah tangan Tuhan saja yang menolong dan menopang kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bencana-bencana alam yang masih melanda Indonesia dan juga dunia. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan bagi setiap kami yang menghadapi bencana alam. Saudara-saudara kami di setiap bagian, di setiap daerah di seluruh Indonesia ini. Juga saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Filipina, yang juga beberapa waktu lalu mengalami kondisi yang buruk karena adanya teror bom. Tuhan, tolong kami. Tolong kami agar kami sebagai gereja tetap tegak berdiri, menunjukkan iman kami lewat kata dan perbuatan kami, sehingga kami di tengah situasi yang sulit ini menjadi kesaksian dan menjadi terang di tengah dunia.
Kami berdoa Tuhan bagi warga gereja yang sedang di dalam pergumulan, yang berada dalam sakit dan pemulihan, untuk Oma Ratna, Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Ana, Opa John, Bapak Tan Manling, Ibu Megi, Ibu Lilis, dan seluruh saudara-saudara kami yang mungkin berada di dalam kelemahan fisik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau berserta dengan mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa sendirian. Bahkan di tengah sakit penyakit sekalipun, nama Tuhan tetap dimuliakan oleh kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga yang mendampingi mereka. Biarlah diberikan kesehatan juga kesabaran. Karena kami tahu tidak mudah Tuhan untuk mendampingi saudara-saudara yang sedang berada di dalam keadaan sakit dan lemah. Tapi biarlah cinta kasih Tuhan mengalir lewat setiap anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk peneguhan penatua yang sedang kami rancangkan bersama Tuhan. Biarlah setiap majelis jemaat, tim gugus COVID juga diberikan hikmat untuk melaksanakan peneguhan penatua dengan setiap protokol yang sudah kami pikirkan secara matang. Tolong kami ya Tuhan, biarlah peneguhan penatua ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Tuhan yang menolong setiap pihak. Hal-hal yang harus diselesaikan, harus dicari jalan keluar. Kiranya Tuhan yang membukakan pintu bagi kami. Sehingga proses pembangunan gedung ini juga dapat berjalan berdasarkan kehendak dan kasih karunia Tuhan saja. Inilah doa yang jauh dari sempurna kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berserah. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita membawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri sebagaimana yang ada tertera di layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan dari NKB 133 bait 1 sampai dengan 3. Syukur padamu ya Allah. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Ya Allah,
Betapa besar berkat yang telah Allah curahkan. Kami menikmati besarnya kasih Allah itu, sehingga kami dimampukan untuk terus menjalani hidup hingga saat ini. Saat ini perkenankan kami membawa persembahan syukur. Sambutlah ya Allah, kiranya hati kami dikuduskan dalam menyampaikan persembahan syukur ini. Dalam Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Mari kita menyanyikan dari NKB 200 bait 1 sampai dengan 3 di jalan hidup yang lebar sempit. Bapak Ibu yang terkasih, pengampunan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Karena pengampunan tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Tapi pengampunan adalah hal yang bisa kita lakukan. Selama kasih Tuhan ada dalam diri kita, maka pengampunan pun akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama belajar mengampuni dengan mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.